Episode 25, Teman Baru. Pagi hari semua orang tengah sarapan bersama karena hari ini Herdi harus pergi ke Jerman. Herdi menyetir sendiri, pertama mereka mengantar Rio dan Mia, setelah itu Mela bersama Herdi menuju ke bandara. Sesampainya di bandara Mela terus bersama Sandi. Surya sudah menunggu. Surya adalah asisten yang akan membantu Herdi di Jerman sedang Han akan mengurus perusahaan di Sin. Mela seakan tak bisa melepas Herdi pergi. Kenzo juga meronta ingin ikut Herdi ketika akan melakukan check-in. Kenzo ikut bunda ke mall saja yuk kita main di time zone, kata Mela. Kenzo pun mengangguk, setelah melihat Herdi, akhirnya Mela menuju parkiran bandara dan menuju ke mall terbesar di kota itu. Sementara Herdi seakan enggan pergi ke Jerman karena meninggalkan istri dan anak Herdi dan Surya masuk ke dalam pesawat karena akan lepas landas. Herdi terus menggerutu dalam pesawat yang akan membawanya ke Jerman, sedang Surya hanya tersenyum mendengar gerutuan dari Herdi. Kini Mela dan Kenzo sedang berada di mall mereka bermain di Time Zone. Kenzo sangat bahagia bermain Kenzo berlarian kemana-mana. Mela hanya mengawasi dari jauh, setelah lelah mereka menuju ke toko kue. Mela membeli brownies cheesecake dan setelah itu menuju ke tempat makanan China. Mela membeli macam-macam di makanan, setelah puas jalan-jalan Mela menuju parkiran dan menuju ke Yayasan Sanjaya Foundation. Sesampainya di yayasan Mela dibantu satpam untuk membawa kue dan belanjaannya ke kantornya. Mela menaruh Kenzo di box bayinya karena Kenzo tertidur karena kecapean setelah bermain. Halo Susi, kalian bisa ke ruangan saya gak sekalian ajak Lina, kata Mela. Iya nyonya, kami akan datang, jawab Susi. Tak lama Susi dan Lina masuk ke ruangan Mela dan duduk di sofa dan melihat begitu banyak makanan di meja. Sedang kue brownies ditaruh di lemari es, Susi. Lina, ayo makan aku tadi banyak beli dimsum dan cheesecake jadi mari kita habiskan, kata Mela. Baik nyonya, kata Susi. Lina hanya mengeleng melihat Mela dan Susi makan dengan lahap. Lina pun ikut makan bersama, tapi Lina ingat ada janji temu bersama perusahaan luar negeri. Nyonya kita nanti jam 3 sore ada janji temu bersama perusahaan Winata Corp dan JEWELRY, kata Lina. Oke, dan Susi tugasmu, untuk jaga Kenzo selama kami rapat, kata Mela. Oke lah Bu Bos, kata Susi. Mereka pun terus berbincang mengenai bisnis hingga membahas tentang jodoh. Mela dan Lina terus menggoda Susi yang masih sendiri di usia hampir 30 tahun, sedang Mela merasa bahagia punya asisten seperti Lina dan juga Susi. Mela merasa sedikit bisa melupakan Herdi untuk sementara. Tak terasa waktu untuk bertemu kolega, Mela dan Lina menuju ke perusahaan Winata Corp dan JEWELRY. Sesampainya di perusahaan tersebut mereka dipersilahkan untuk menemui CE0-nya yang sedang berada di Indonesia. Resepsionis mengajak Mela dan Lina menuju ke ruangan CEO. Mereka sampai di lantai paling atas, dan saat keluar lift mereka sudah disambut para sekretaris, dan kemudian menuju ke sebuah pintu yang berukuran cukup besar. Sekretaris wanita itu meminta Mela dan Lina untuk menunggu, sementara sekretaris itu masuk ke ruangan CEO. Tuan Nyonya Sanjaya sudah datang, kata sekretaris Sophie. Baiklah suruh mereka masuk, jawab Abi. Sophie kembali dan menemui Mela dan Lina. Nyonya silahkan masuk Pak Abi sedang menunggu Anda, kata Sophie sopan. Mela mengangguk dan mengikuti sekretaris Sophie menuju ruangan CEO dan saat Mela dan Lina memasuki ruangan terkejut melihat Abi yang tengah memegang vas mawar. Selamat sore Tuan Abi, kata Mela. Selamat sore Nyonya Sanjaya, silahkan duduk, kata Abi, sedang Lina terpukau melihat Abi yang memukau bahkan wajah tampan dan tubuh tegap membuatnya tak berkedip. Mela pun menyenggol Lina agar tak membuat muka bodoh seperti ini. Mela duduk berhadapan dengan Abi sedang Lina duduk di samping Mela. Baiklah Pak Abi, apa yang bisa saya bantu untuk Anda Tuan, kata Mela. Baiklah, saya ingin Anda membantu kami menyalurkan dana untuk orang yang membutuhkan, dan saya ingin ikut berinteraksi saat penyalurannya, kata Abi. Baiklah Tuan, untuk hari Sabtu kami ada acara amal dan Anda bisa ikut jika tidak sibuk, kata Mela. Baiklah, kebetulan saya kosong, saya akan mengikutinya. Bisakah aku meminta no HP Anda untuk menanyakan lokasi dan lain-lainnya, kata Abi. Baiklah Tuan, ini no saya, dan Anda bisa menghubungi saya nanti.
kata Mela menyerahkan kartu namanya. Terima kasih Nyonya, dan bisakah kita berteman, kata Abi. Baiklah Tuan, mulai hari ini kita berteman, kata Mela berjabat tangan dengan Abi. Setelah pertemuan itu, Lina tersenyum melihat Mela. Aduh Nyonya, tadi saya sesak napas, kata Lina sambil mengibaskan tangannya di depan wajahnya. Kenapa Lin, ada yang salah selama pertemuan dengan Tuan Abi, tanya Mela. Ya karena melihat wajah tampan CEO Winata Corp dan JEWELRY, Tuan Abhishek Prakaswinata, bikin meleleh Nyonya, kata Lina. Hahaha ingat suamimu, kata Mela, mereka pun kembali ke yayasan. Mela dan Kenzo pulang ke rumah, Kenzo sudah mandi dan sekarang bersama Siska sedang Mela berendam di bathtub karena ingin menenangkan diri. Entah kenapa Mela merasa Herdi tak ingat padanya hanya sekedar memberi kabar pun tidak. Mela dibuat gelisah, hari berganti hari, sekarang hari Sabtu dan acara amal Yayasan Sanjaya, sementara Mela sibuk Siska menemani anak-anak bermain di mall bersama Han. Mela menyibukkan diri untuk sedikit melupakan kesedihannya. Abi juga bergabung bersama mereka bahkan perusahaan Abi menyumbang dana tak sedikit dan Abi sangat senang melakukan kegiatan amal bersama Mela. Abi kagum dengan Mela yang bisa tertawa dan bergaul dengan rakyat biasa bahkan tak merasa jik dan tak terlihat dekat antara si kaya dan si miskin. Tuan Abi jangan pandangan istri orang terus, nanti jatuh cinta loh, ledek Susi, aku hanya kagum padanya, dia bisa bersikap ramah pada setiap orang, sangkal Abi. Dia bahkan gadis yang sederhana Tuan, bahkan yang harus bangga adalah Tuan Herdi yang bisa memperistri Mela, karena dia baik, pintar, pekerja keras dan ibu yang baik, jelas Susi. Dia sudah punya anak, tanya Abi, anak sambung Tuan, anak Tuan Herdi dan dia begitu dekat dengan anak-anak itu, kata Sus. Abi pun hanya mengangguk, kemudian kembali membantu di panti jompo itu, bahkan kegiatan mereka sangat padat karena setelah dari panti satu mereka pindah ke panti yang lain.